Karena itu saya sering mengatakan, umat Islam itu seluruhnya salafi. Nggak ada yang tidak salafi. Kalau bukan salafi, dari mana Anda belajar? Ketika disebutkan madhab, itu bukan kelompok. Bukan aliran. Yang dimaksudkan pilihan yang diambil. Karena tidak mungkin Anda mempraktekkan keseluruhannya. Maka ketika ini diturunkan, muncullah kemudian para ulama-ulama bintang di zamannya. Muncul kemudian Abu Hanifah, wafat tahun 150 Hijrah. Muncul Imam Malik, lahir 93 Hijrah. Kemudian muncul Imam Asy-Syafi'i, lahir tahun 150 Hijrah. Abu Hanifah meninggal, Asy-Syafi'i lahir. Muncul Imam Ahmad bin Hanbal tahun 163 Hijrah, lahir. Nah ini, orang-orang ini lahirnya di awal-awal abad kedua Hijrah. Lahir. Bahkan Imam Abu Hanifah wafat 150. Imam Malik lahir tahun 93. Imam Asy-Syafi'i lahir 150. Imam Ahmad lahir 163. Fokus. 163 masih di abad kedua. Orang yang lahir masih kisaran abad kedua disebut generasi salaf namanya. Salaf. Generasi tempo dulu, zaman old. Ini. Salaf. Di Imam Asy-Syafi'i, salaf. Imam Abu Hanifah, salaf. Imam Malik, salaf. Imam Ahmad, salaf. Nah, imam-imam ini, kenapa mereka cukup terkenal? Karena mereka merangkum ajaran-ajaran para sahabat yang bersumber dari Nabi ke masa mereka bukan hanya dengan ingatan, tapi dengan tulisan. Dulu orang belajar dengan ingatan, saking kuat ingatannya luar biasa Pak. Ingat luar biasa. Tapi masa setelahnya kan beda. Semakin meluas, semakin beragam, semakin tipikalnya berubah, semakin memiliki kekuatan yang berbeda-beda dalam ingatan. Maka para imam ini selain kuat ingatannya, mereka juga menuliskan ingatan mereka dalam bentuk kitab-kitab. Terjagalah ajaran itu dalam kitab mereka. Ini yang menyebabkan itu menyebar keseluruhannya. Tapi persoalannya, Imam Abu Hanifah nggak mungkin praktekkan keempat-empatnya. Dia harus pilih salah satu. Ketika memilih disebut dengan mazhab Abu Hanifah, dikenal dengan Hanafi. Imam Malik memilih untuk tidak baca bismillah, dikenal dengan Maliki, mazhab Maliki. Pilihan Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i pilih dijaharkan, disebut dengan mazhab Syafi'i, pilihan Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad menengahi di antara keduanya pakai silent, ya, disebut dengan mazhab Hambali, pilihan Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika disebutkan mazhab bukan kelompok, tapi pilihan para imam ini. Dan mereka tahu keseluruhannya, cuma harus memilih mana yang dipraktikkan. Nah persoalannya adalah ketika imam ini mengajar, disampaikan generasi setelahnya, generasi setelahnya sampai ke kita. Menyebarlah sekarang. Mazhab Abu Hanifah ada di sekitaran Asia Selatan, India, Pakistan, sampai ke timur jauh di Cina. Kemudian Imam Malik sekarang dulu di Madinah. Kemudian menyebar setelah itu sampai ke Afrika Utara, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, ya, kemudian sampai dengan nyebrang sedikit Mediterania, Italia, Prancis sampai ke Spanyol, itu Maliki. Syafi'i ada di kisaran Syam, Syria, sampai sebagian di Mesir sampai Asia Tenggara. Kemudian Ahmad bin Hanbal, Hambali, itu kisaran Teluk, terutama Saudi. Ya, di kerajaan Arab Saudi mazhabnya Hambali, bermadzhab Hambali mazhabnya. Makanya jangan kaget ketika ke sana bismillahnya disirkan. Ketika ke Syria bismillah dijaharkan. Kenapa? Karena yang dipraktikkan ini prinsip, semuanya semanhaj dengan Nabi. Madhabnya boleh berbeda, tapi manhajnya sama, bersumber dari Nabi. Ini baik-baiknya kita itu kalau semua bersumber dari Nabi, manhajnya sama, walaupun madhabnya berbeda, bukan berarti kita beda. Tadi sepanjang jalurnya ke sini, ini kita orang ikut salaf. Salaf ini, kita tidak mungkin mengikuti jalur kecuali lewat orang ini dulu. Ulama-ulama mulia, enggak mau, saya mau langsung, enggak mau madhab. Saya mau langsung ke Nabi aja, Quran dan Sunnah. Anda pernah ketemu Nabi? Kapan Anda ketemu Nabi? Jadi semua orang yang Quran Sunnah akan kembali lewat sini dulu. Nah orang yang mengikuti jalur ini ulama disebut dengan salaf. Setiap yang mengikuti, yang diikuti tambahkan i di ujungnya, i di salafi. Salafi itu artinya orang yang mengikuti jalur salaf. Jadi kalau Anda mengikut ini, Anda namanya salafi. Karena itu saya sering mengatakan umat Islam itu seluruhnya salafi. Gak ada yang tidak salafi. Kalau bukan salafi, dari mana Anda belajar? Karena kita pasti melalui jalur yang ini. Di salafi itu bukan kelompok, salafi itu bukan golongan. Hati-hati teman-teman sekalian ya. Ya, maaf. Manhaj kita sama, mazhab boleh berbeda, tapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita tidak bisa minum teh bersama. Hati-hati.